warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Perkenalkan, nama saya Aisyah NS Nawajati, mahasiswi semester 2 program studi pendidikan bahasa Arab di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit menyampaikan beberapa materi nahwu secara singkat. Materi-materi tersebut meliputi inna wa akhwatuha, maf'ul fih, maf'ul ma'ah, na'at, dan yang terakhir adalah taukid. Materi yang akan saya bahas ini saya ambil dari buku yang berjudul Kaidah Tata Bahasa Arab yang disusun oleh Hifni Bekdayat dan kawan-kawan. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita mulai pembahasannya. Materi yang pertama adalah inna wa akhwatuha. Inna dan saudaranya beramal untuk menasabkan mubtada yang menjadi isimnya dan merufakkan khobar. Contohnya, inna aliyan musafirun, yang artinya sesungguhnya Ali bepergian. Jumlah tersebut sebelum kemasukan inna adalah berupa mubtada dan khobar, yaitu aliyun musafirun. Tetapi karena kemasukan inna, maka kata aliyun yang asalnya mubtada berubah menjadi aliyan sebagai isim dari inna. Saudara-saudara inna ada 6, yaitu anna, ka'anna, la'alla, laita, lakinna, dan la. Saudara inna mempunyai faedahnya masing-masing. Di antaranya adalah yang pertama, inna dan anna mempunyai faedah litaukid, yaitu menguatkan atau meyakinkan. Contohnya dalam kalimat adalah alimtu anna Muhammadan najihun, yang artinya saya yakin Muhammad lulus. Yang kedua, ka'anna mempunyai faedah litashbih untuk menyerupakan. Contohnya, ka'annal ilma nurun, ilmu itu seperti cahaya. Yang ketiga, la'alla yang mempunyai faedah litaroji atau litawaku, yaitu mengharapkan sesuatu. Contohnya, la'alla akhaka najihun, semoga saudaramu lulus. Selanjutnya adalah laita yang mempunyai faedah litamani atau mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Contohnya, laital maudiya yu'adu, yang artinya semoga hari kemudian bisa kembali. Dan yang terakhir adalah lakinna yang mempunyai faedah liistidrok atau untuk menyambung, yang artinya tetapi. Contohnya, walakinnallaha yaf'alu ma yasha'u. Kemudian materi yang kedua adalah maf'ul fih. Maf'ul fih adalah isim yang disebutkan untuk menerangkan waktu berlangsungnya pekerjaan atau tempat terjadinya. Maf'ul fih disebut juga dengan dzaraf zaman yang menerangkan waktu dan dzaraf makan yang menerangkan tempat terjadinya suatu pekerjaan. Contohnya, yang pertama, safartu lailan, aku telah pergi di waktu malam. Yang kedua, masyaitu milan, yang artinya aku telah berjalan kaki sejauh 1 mil. Pada contoh yang pertama, yaitu pada kata lailan disebut dzaraf zaman, dan pada contoh kedua, milan disebut dengan dzaraf makan. Setiap isim zaman bisa dimansub atas dasar sebagai dzaraf, tetapi isim makan tidak bisa dimansub kecuali 6 buah isim makan tentang tempat atau arah, yaitu fauqa, tahta, yamina, shimala, amama, dan khalfa. Karena isim makan tersebut tidak menentukan arah atau tempat yang pasti letaknya, maka disebut isim mubham atau tidak tertentu pengertiannya. Isim zaman dan isim makan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu mutasarrif dan ghairu mutasarrif. Isim-isim zaman dan makan yang digunakan sebagai dzaraf dan bukan dzaraf dinamai dengan mutasarrif, yang artinya kadang mansub, kadang majrur. Seperti pada kata-kata
farsahun, milun, lailatun, yaumun. Karena kata-kata tersebut bisa dikatakan dengan farsahun, yauman, farsahun, yaumun, farsahin, yaumin, dan seterusnya. Contohnya dalam kalimat adalah yang pertama, yaumuka yaumun mubarakun, yang artinya harimu adalah hari yang diberkahi. Contoh yang kedua, al-milu sulusu farsahin, yang artinya 1 mil sama dengan 1/3 farsah. Selanjutnya, isim-isim yang tetap sebagai dzaraf saja disebut dengan ghairu mutasharrif, yang artinya tidak berubah bunyi huruf akhirnya. Seperti pada kata-kata audun, qattu, baina, qabla, ba'da, dan inda. Materi yang ketiga adalah maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim yang didahului oleh huruf waw yang berarti ma'a atau beserta, bukan huruf waw yang bermakna dan atau kata sambung. Isim ini disebutkan untuk menerangkan apa-apa yang menyertai pekerjaan yang dikerjakan. Contohnya adalah roja'a Zaidun wa tulu'al fajri, yang artinya Zaid pulang bersamaan dengan terbitnya fajar. Lafaz wa tulu'al fajri adalah maf'ul ma'ah sebab lafaz tersebut adalah isim yang menyertai kepulangan Zaid. Isim mansub akan menjadi maf'ul ma'ah hanya jika isim tersebut tidak dapat diatofkan pada kata-kata sebelumnya. Contohnya, idhab wasyari'al jadida, yang artinya, pergilah kau menelusuri jalan raya yang baru. Kalau bisa diatofkan, maka boleh dua-duanya, yaitu sebagai maf'ul ma'ah atau sebagai ma'tuf. Contohnya sebagai maf'ul ma'ah adalah ja'al amiru wal jaisha, yang artinya telah datang pemimpin beserta bala tentaranya. Sedangkan jika sebagai ma'tuf, maka akan menjadi ja'al amiru wal jaishu, yang artinya telah datang pemimpin dan bala tentaranya. Selanjutnya, materi yang keempat adalah na'at. Na'at adalah isim tabi yang disebutkan untuk menjelaskan tentang yang diikutinya atau matbu'nya atau untuk mengkhususkannya. Na'at ada 2 bagian, yaitu na'at hakiki dan na'at sababi. Na'at hakiki adalah na'at yang menunjukkan sifat yang sebenarnya pada matbu'nya atau yang disifatinya. Contohnya adalah dakhaltu al-hadiqata al-jamilata, yang artinya aku memasuki kebun yang indah. Kata al-jamilata menjadi na'at karena ia mensifati kata al-hadiqata, sehingga kata al-hadiqata atau kebun memiliki sifat indah, yaitu menjadi kebun yang indah. Sedangkan na'at sababi adalah na'at yang menunjukkan sifat bagi isim-isim yang ada hubungannya dengan matbu'nya. Contohnya, dakhaltu al-hadiqata al-hasana syakluha, yang artinya aku memasuki kebun yang bagus bentuknya. Kata al-hasana menjadi na'at isim sebelumnya, yaitu al-hadiqata, tetapi ia menjelaskan keadaan isim sesudahnya, yaitu syakluha, yang mana ada hubungannya dengan isim yang disifatinya itu. Na'at selalu mengikuti man'utnya atau yang disifatinya dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Khusus untuk na'at hakiki, mengikuti man'utnya pada bentuk mufrad, musanna, dan jamaknya, juga pada jenisnya yaitu muzakkar dan muannasnya. Adapun na'at sababi selalu mufrad, dan jenisnya yaitu muzakkar dan muannasnya disesuaikan dengan kata sesudahnya. Dan materi yang terakhir adalah taukid. Taukid adalah tabi' yang disebutkan untuk menetapkan atau memastikan matbu'nya agar tidak meragukan bagi pendengar atau menghilangkan kemungkinan terlupa tentang apa yang disebutkan. Taukid terbagi menjadi 2, yaitu taukid lafzi dan taukid maknawi.
Taukid lafzi adalah dengan mengulangi lafaz yang pertama disebut, baik berupa fi'il, isim, maupun jumlah. Contohnya adalah yang pertama, qadima al-hajju, yang artinya sungguh-sungguh telah datang haji itu. Contoh yang kedua adalah al-haqqu wadihun, yang artinya kebenaran itu sungguh-sungguh jelas. Dan contoh yang ketiga adalah tala'an naharu, yang artinya sungguh hari telah siang. Dhamir mustatir atau dhamir muttasil bisa diberi taukid dengan dhamir rafa yang munfasil. Contohnya aktubu ana, yang artinya akulah yang menulis. Sedangkan taukid maknawi adalah taukid yang menggunakan 7 lafaz, yaitu kullun, ainun, nafsun, jami'un, ammatun, kila, dan kilta. Contohnya, yang pertama, hadara walidaika kilaihima, yang artinya telah datang orang tuamu kedua-duanya. Dan contoh yang kedua yaitu raja'a al-mudarrisu nafsuhu, yang artinya telah kembali guru itu sendirian. Untuk taukid maknawi, wajib bersambung dengan dhamir muttasil yang sesuai dengan muakatnya atau yang dikuatkannya, seperti yang telah dicontohkan. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dipahami dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, mungkin apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.